nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wasallim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bercerita mengenai Al-Maidah. Al-Maidah, hidangan dari langit. Apa itu hidangan dari langit? Nah, ini ada beberapa audiens yang bertanya mengenai Al-Maidah. Nah, saya rangkum. Pertanyaan pertama, apa hidangan dari langit itu? Terus pertanyaan kedua, lafaz doa seperti apa yang Nabi Isa ucapkan? Yang ketiga, bagaimana cara Nabi Isa berdoa? Yang keempat, Simon Petrus bertanya kepada Nabi Isa untuk apa? Siapa ini Simon Petrus? Yang kelima, apa yang terjadi pada ikan dari hidangan langit itu? 6. Berupa apa saja hidangan dari langit itu? Terus ada lagi pertanyaan, bagaimana reaksi hidangan tersebut kepada orang sakit menahun dan orang fakir? Terus pertanyaan selanjutnya ada lagi, berapa jumlah orang yang menyantap hidangan tersebut? 9, ada lagi yang nanya ini, selama berapa hari hidangan tersebut dihidangkan? 10, apa yang terjadi akhirnya akibat kepada Bani Israel yang tidak beriman pada hidangan tersebut? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini akan kita temukan jawabannya di cerita dalam video ini. Maka kalau ingin tahu jawabannya, simak video ini sampai selesai. Maidah, sajian langit. Sebenarnya apakah Maidah itu sajian dari langit itu? Bagaimana kok bisa Maidah bisa turun ke bumi ini? Apa asal-usulnya? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dengan lengkap apa itu Maidah. Maidah, sajian langit. Suatu ketika, pengikutnya Hawariyin meminta Isa menurunkan Maidah, sajian langit sebagai bukti kerasulannya. Isa segera bangkit melepas pakaian wolnya untuk berganti dengan pakaian bulu. Nabi Isa bersedekap lalu menarik kedua tangannya ke atas dada, kemudian menjajarkan kedua kakinya dengan terus merunduk. Air matanya bercucuran membasahi jenggot sampai dadanya. Sedangkan lidahnya terus berkomat-kamit. Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa anta khairur raziqin. Secara tiba-tiba awan datang mengantar piring besar berwarna merah. Hawariyin terkesima, sedangkan Isa terisak sambil berdoa, Allahumma ja'alna laka minasyakirin, Allahumma ja'alha rahman, wa la taj'alha adaban, ilahi, kam as'aluka minal aibi, wa tu'tini, Allahumma inni a'udzubika ayyakuna inzaluha ghadaban wa rijzan, Allahumma ja'alha akibatan wa salamatan, wa la taj'alha fitnatan wa la mutnatan. Kemudian ia bersujud diikuti oleh Hawariyin ketika hidangan benar-benar berada di depannya. Berita turunnya hidangan langit didengar oleh Bani Israel. Mereka penasaran dan bergegas melihat secara langsung. Mereka menyaksikan ada piring besar yang tertutup sapu tangan. Hendaknya di antara kalian membukanya dan memakan seraya menyebut dan memuji asma Allah Tuhan kita, tutur Nabi Isa. Engkau yang paling layak untuk itu, wahai Ruh Allah dan kalimahnya. Mereka tidak berani memulainya. Isa bergegas mengambil air wudhu, lalu sholat dan berdoa sampai bercucuran air matanya. Kemudian membuka tutup hidangan. Tampak oleh mereka ikan bakar besar tanpa sisik dan duri yang meleleh lemaknya, dengan macam-macam sayur mayur tanpa bawang di sekelilingnya. Kepala ikan itu dibumbui cuka, dan di ekornya terdapat garam dan 5 buah roti. Masing-masing roti dikelilingi 5 buah zaitun, delima, serta kurma. Syam'un pemimpin Hawari berkata, wahai Rasulullah dan kalimahnya, apakah ikan itu dari makanan dunia atau makanan akhirat?
"Jangan engkau membuatku khawatir akan cacian kalian," jawab Isa. "Tidak, demi Tuhan Bani Israel, aku tidak bermaksud jelek dengan pertanyaanku, wahai orang yang jujur," balas Shimon. Isa menjelaskan, "Piring besar ini dan sajian di dalamnya bukan dari makanan di dunia, sebagaimana yang kalian lihat, dan bukan dari makanan akhirat. Hidangan ini adalah sesuatu yang dibuat Allah dengan kudratnya, dengan kun, jadilah. Maka tercipta makanan ini. Makanlah dari apa yang kalian minta dan pujilah Allah, Tuhan kalian yang telah memberi karunia dan menambahnya." Salah satu berkata, "Wahai Ruhullah wa kalimatuh, bisakah kau perlihatkan sekarang tentang kun pada ikan ini?" Isa berkata, "Hai ikan, hiduplah atas izin Allah." Ikan itu bergerak-gerak, matanya membulat, dan lidahnya disapukan seperti binatang buas. Sisik-sisiknya tumbuh kembali. Bani Israel tercekat dan takjub. Isa menghardik, "Bagaimana kalian ini? Kalian minta sesuatu tatkala kalian dikasih, kalian tidak menyukai. Jangan membuat aku khawatir akan azab yang akan menimpa kalian sebab ikan itu." Hawariyin menyahut, "Kembalikan saja sebagaimana tadi." Lalu ikan itu kembali lagi seperti sebelumnya. Pinta mereka lagi, "Engkaulah yang pertama kali makan, baru kami setelahmu." "Aku terjaga dari memakannya, melainkan orang-orang yang meminta," jawab Isa. Mereka menjadi khawatir bahwa makanan itu diturunkan sebagai siksa. Tidak ada yang berani makan. Lalu Isa menyuruh untuk mengundang orang-orang fakir yang mengidap penyakit kronis seperti buta dan kusta, sopak, lumpuh, pucat, dan gila. "Makanlah dari rezeki Allah dan doa Nabi kalian. Sesungguhnya itu rezeki dari Tuhan kalian. Maka kesenangan atas kalian dan bala pada selain kalian. Ingatlah asma Tuhan kalian dan makanlah dari rezeki Tuhan kalian." Isa mempersilahkan. Orang-orang fakir segera melahap hidangan itu. Tidak kurang 1.300 orang laki-laki dan perempuan. Semuanya kenyang hingga bersendawa. Sedangkan makanan itu masih utuh seperti semula. Lalu piring makanan itu terbang ke langit dengan disaksikan Bani Israel. Keberkahan makanan itu menyembuhkan orang yang fakir jadi kaya sampai dia mati. Orang yang sakit menjadi sembuh sampai dia wafat. Hawariyin dan yang lain yang enggan memakan merasa menyesal sampai tumbuh uban di rambutnya. Kemudian berturut-turut setiap 2 hari sekali hidangan itu turun. Bani Israel dari berbagai penjuru, baik orang fakir atau kaya, laki-laki atau perempuan, berbondong-bondong. Isa menerapkan jatah giliran pada masing-masing kampung sampai 40 hari berlalu, yakni dengan habisnya hidangan itu yang sebelumnya selalu utuh, kemudian terbang dan tidak terlihat sama sekali. Allah kemudian mewahyukan, "Sungguh aku akan menyiksa orang-orang yang mendustakan dengan siksa yang tidak akan pernah aku turunkan setelahnya." Dalam satu malam, Allah merubah sekitar 330 orang menjadi anjing. Malamnya mereka masih asik dengan istrinya dengan hidup mewah dan berkecukupan. Paginya telah berubah menjadi anjing-anjing yang mengorek-ngorek kotoran di kebun, di tempat sampah, dan jalan-jalan. Bani Israel panik dan takut. Mereka berlindung pada Isa. Isa sendiri terus menangis. Bani Israel yang mengadu pun ikut menangis. Anjing-anjing itu lalu menghadap pada Isa. Melihat Isa, mencium baunya, lalu bersujud padanya dengan air mata yang terus meleleh dan mulut yang tercekat. Lalu Isa berdiri, memanggil dengan namanya, "Wahai Fulan." Seekor anjing menganggukkan kepala. "Wahai Fulan bin Fulan, aku telah memperingatkan pada kalian akan siksa Allah. Seakan aku melihat kalian telah dijadikan bentuk selain bentuk kalian semula." Lalu Isa berdoa agar mereka dimatikan. Maka setelah berlalu 3 hari, semua anjing itu mati dengan bangkai-bangkai yang berserakan dan tidak dikuburkan. Na'udzubillahi min dzalik. Seperti itulah akhir kisah Maidah. Bani Israel, mereka yang meminta tapi mereka yang mengingkari. Inilah yang menyebabkan mereka menjadi sebaik-baiknya kaum sealam semesta pada zaman itu.
tapi mereka juga yang sering mendapat azab-azab yang tak terduga. Semoga Allah selalu melindungi kita dari berbagai macam siksa dunia dan akhirat. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sampai akhir hayatnya. Amin, amin ya rabbal alamin.